الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun hujan, kita lanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan tetap bisa dipaham dan tidak terganggu oleh suara hujan. Kita melanjutkan pengajian kitab hadis, yaitu kitab Sunan At-Tirmidzi, dan kita masih membahas hadis-hadis yang menafsirkan Al-Quran, yaitu pada hadis nomor 3121 dalam kitab saya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. An Masruqin qala, dari Pak Masruq, dia berkata, Masruq itu artinya dicuri. Dan ini orang disebut Masruq karena pada waktu kecil pernah dicuri, kemudian akhirnya kembali lagi kepada orang tuanya, sehingga disebut dengan nama Masruq, anak yang dicuri. Dia mengatakan telah membaca Aisyah, istri Nabi, hadhil ayah, ayat ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada hari diganti bumi dengan selain bumi yang ada ini. Jadi bumi ini nanti akan hancur pada waktu hari kiamat. Kemudian ganti dengan bumi yang baru lagi. Ini adalah surat Ibrahim ayat 48. Maka Aisyah kemudian bertanya, Ya Rasulullah, fa'aina? Kalau begitu di mana yakunun nas, adalah para manusia. Jadi kita kan sekarang di bumi, Pak. Kemudian nanti kita bangkitkan dari kubur. Terus buminya diganti. Nah, pas diganti itu dengan bumi yang lain, akhirnya kita berada di mana? Kita diungsikan kemana? Qala, beliau mengatakan, ala sirat, di atas jembatan, yaitu jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Jembatan di atas neraka jahanam ini punya dua nama. Yang pertama adalah as-sirat, yang kedua adalah al-jisr. Kata-kata al-jisr, yang artinya juga jembatan, kita temukan di dalam kitab Sahih Muslim. Tetapi bukan dari sabda Nabi, tapi dari perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah adakku minasy-sya'r. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, balaghani, telah sampai berita kepada saya, annal jisra, bahwasanya jisr, yaitu jembatan di atas neraka jahanam, adakku minasy-sya'rah, lebih tipis daripada sehelai rambut, wa ahaddu minas-saif, dan lebih tajam daripada pedang. Karena itu susah untuk melewati di atas neraka jahanam ini, Pak. Karena sangat tipis dan kecil sekali jembatannya. Kalau kita tidak punya amal baik di dunia, tidak mungkin kita bisa melewatinya. Karena itu mari kita siapkan sebelum kita mati, kita perbaiki amal-amal kita, insya Allah nanti semuanya bisa melewati sirat ini dan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sekaligus menunjukkan cerdasnya Aisyah. Kalau dia membaca ayat Quran, kemudian terbersit satu pertanyaan, maka dia langsung tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sekaligus menunjukkan fadilahnya seorang wanita menikah dengan orang yang berilmu. Sehingga kalau dia tidak paham, dia langsung tanya kepada suaminya. Demikian juga seorang laki-laki menikah kepada wanita yang berilmu. Kalau dia tidak paham, bisa tanya kepada istrinya. Atau kita punya anak-anak, kita sekolahkan di pesantren-pesantren supaya paham agama. Kalau kita tidak paham, kita bisa tanya kepada anak kita, kepada cucu kita. Nah, ini adalah fadilah yang kita dapatkan dari faedah yang kita dapatkan dari hadis ini. Sampai di sini sudah selesai tafsir surat Ibrahim. Sekarang masuk surat baru, babun wa min suratil Hijr. Tafsir surat Al-Hijr 3122 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
kanat imra'atun tusalli, ada seorang wanita salat khalfa Rasulillah, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ikut salat jamaah di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan wanita boleh salat berjamaah di masjid meskipun lebih baik di rumah. Tetapi tidak dilarang wanita salat berjamaah di masjid. Wanita itu hasna, cantik, termasuk dari paling cantiknya para manusia. Maka adalah sebagian kaum, mereka maju saf pertama, sehingga dia berada pada saf yang awal, supaya tidak melihat wanita cantik tadi. Tetapi malah mundur sebagian mereka, supaya berada pada saf yang terakhir, sehingga ketika dia ruku, dia bisa melihat dari bawah ketiaknya kepada wanita cantik tadi. Jadi sahabat Nabi ternyata bermacam-macam, Pak. Ada yang model neko-neko, ada yang model soleh-soleh. Yang model soleh-soleh ini ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pasti pilih saf pertama supaya nggak bisa melihat wanita cantik tadi. Nah, tapi kalau yang model-model Arab Badui ya masuk akal lah kalau begini, Pak. Wah, ini mubadir nggak dilihat nih, cantik banget nih. Akhirnya berada di belakang, rukuk sambil melihat ke belakang. Allah dari langit tahu ada orang seperti itu. Fa'anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Dan sungguh-sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang maju dari kalian, yaitu yang pilih saf pertama. Tapi dan sungguh-sungguh kami juga mengetahui orang-orang yang mundur, yaitu yang pilih saf belakang. Jadi semuanya diketahui oleh Allah. Yang baik Allah tahu, yang buruk juga Allah tahu. Ini surat Al-Hijr ayat 24. Ini adalah sababun nuzul, atau sebab kenapa ayat ini turun, yaitu ada sahabat Nabi yang melirik kepada wanita cantik tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, apakah tafsiran ayat ini harus begitu? Tidak. Karena kata-katanya al-mustaqdimin, orang yang maju. Tidak disebutkan maju dalam shaf, sehingga maju apapun diketahui oleh Allah. Mundur apapun juga Allah tahu. Misalnya, ada yang datang Jumatan sebelum imam datang. Jam 11 dia sudah datang ke masjid. Jam 10 sudah datang ke masjid. Nah, itu termasuk mustaqdimin, orang-orang yang maju. Allah tahu. Ada juga yang datang Jumatan terlambat. Imamnya sudah naik mimbar, dia baru masuk masjid. Imamnya sudah masuk khutbah yang kedua, imamnya sudah membaca doa, dia baru masuk masjid. Nah, itu berarti mustakhir, orang yang mundur, orang yang telat. Allah tahu. Salat jamaah juga begitu. Ada yang salat jamaah ikut takbiratul ihram. Nah, itu berarti mustaqdimin, maju. Tidak ikut takbiratul ihram, telat. Nah, berarti mustakhir, mundur. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada juga yang menafsirkan mustaqdimin, orang-orang yang maju atau orang yang dulu, itu maksudnya adalah Nabi Adam dan anak-anaknya. Orang-orang yang masa dulu, ya, Nabi Nuh dan sebagainya. Nah, adapun mustakhirin, nah ini berarti adalah orang-orang yang akan datang setelah turunnya ayat ini. Yaitu orang-orang yang akan lahir setelah turunnya ayat ini. Berarti mundur dari ayat ini. Nah, maka itu semuanya termasuk dalam mustaqdimin dan mustakhirin. Artinya tafsiran ayat ini tidak harus sesuai dengan sababun nuzul yang tadi sudah kita baca. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada juga ayat yang membicarakan tentang melihat kepada wanita yang tidak boleh dilihat, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain, jazakumullah khairan. Pada surat Ghafir ayat 19, Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada atau hati. Mata yang khianat maksudnya adalah mata yang melihat kepada yang tidak boleh dilihat. Ketika teman-temannya tidak melihat kepada dia, maka dia melirik kepada wanita tersebut. Tapi kalau teman-temannya melihat kepada dia, nah dia pura-pura menundukkan pandangan. Itu berarti mata yang khianat. Itu Allah tahu. Berikutnya 23 dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li jahannam, untuk neraka jahannam, sab'atu abwab, ada 7 pintu. Babun minha, salah satu dari pintu tersebut, liman, bagi orang yang sallas saifa, menghunus pedang, ala ummati, untuk umatku, yaitu umat Islam.
Au qala, atau Nabi bersabda, ala ummati Muhammad, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, pintu neraka ada 7. Yang kedua, bahwasanya salah satu pintu diberikan kepada orang-orang Khawarij yang mereka itu suka memerangi sesama muslim. Karena itu jangan kita bertengkar, berperang sesama muslim. Karena itu berarti kita menyerupai orang-orang Khawarij yang mereka angkat pedang kepada sesama muslim. Beberapa hari yang lalu ada berita viral, nggak tahu benar atau tidak, katanya ada bacok-bacokan di daerah Semanggi antara muslim dengan Cina kafir. Ya alhamdulillah kalau memang betul-betul Cina kafir. Itu lebih bagus daripada bacok-bacokan antara muslim dengan muslim. Kalau bacok-bacokan antara muslim dengan muslim, ini termasuk di sini. Sallas sayfa ala ummati. Dia menghunus pedang kepada umatku, yaitu sesama muslim. Ini tingkahnya orang-orang Khawarij. Dari mana taunya bahwa itu tingkahnya orang-orang Khawarij? Dari hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamrukuna minad din. Orang-orang Khawarij itu keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran panahnya, menembus sampai keluar. Kemudian sifatnya Khawarij bagaimana? Yaqtuluna ahlul Islam, mereka membunuh umat Islam, wa yada'una ahlul authan, dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Jadi kalau sama muslim malah mereka perangi. Kalau sama orang kafir malah dibiarkan. Kepada Amerika nggak pernah mau berperang, malah berjabat tangan, duduk bersama, membuat kesepakatan bersama, minta perlindungan dari Amerika. Padahal Amerika sekarang sudah keok, tidak bisa melawan Iran yang Muslim. Tetapi sayangnya kebanyakan orang-orang Iran itu mereka menganut paham Syiah yang sesat. Maka mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan kesesatan tersebut dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifatnya orang-orang Khawarij, memerangi sesama muslim, meninggalkan orang-orang kafir. Kita jangan tiru-tiru terhadap sikapnya Khawarij tadi, nanti masuk ke dalam neraka. Ini hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini kata Imam Tirmidzi gharib. Dan kalau Imam Tirmidzi cuma mengatakan gharib, itu maksudnya hadisnya dhaif. Nah, di sini sebab kedhaifannya mungkin dari sebab Malik bin Mighwal ini, karena beliau sebutkan namanya. Maka coba kita cek siapa Malik bin Mighwal ini, siapa orangnya. Oh, ternyata dia seorang perawi yang thiqat, Pak. Nah, berarti sebab kedhaifannya bukan dari Malik bin Mighwal ini. Dari sebab yang lain. Cuman saya belum sempat mengeceknya, nanti akan saya cek lagi di waktu yang lain ya. Tapi ini sudah saya kasih tanda hadisnya dhaif menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Tapi meskipun hadis ini dhaif, maknanya sahih bahwasanya neraka jahanam punya 7 pintu. Dalilnya satu dari Al-Qur'an, satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari saya tampilkan yang hadis karena kita sekarang lagi pengajian hadis ya. Kalau dalilnya dalam Quran nanti dicari sendiri. Rasulullah bersabda, al-jannatu laha thamaniyatu abwab, surga punya 8 pintu, wan naru laha sab'atu abwab, sementara neraka punya 7 pintu. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dari Utbah bin Abd, hadisnya sahih. Demikian juga tadi, bahwasanya ada satu pintu diberikan untuk orang-orang yang membunuh sesama muslim atau memerangi sesama muslim. Nah, itu seperti orang-orang Khawarij tadi. Itu sudah sahih maknanya dengan hadis yang kita tampilkan tadi tentang orang-orang Khawarij. Maka ringkasnya, sesama muslim berperang, saling membunuh, itu termasuk satu dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Jadi dosa besar itu salah satu tandanya diancam masuk neraka. Apakah berarti orang Khawarij itu kafir? Tidak kafir, Pak. Lah terus kok diancam masuk neraka? Iya. Karena ada orang muslim yang masuk neraka gara-gara dosa. Bedanya dengan orang kafir apa? Kalau orang kafir kekal di neraka tidak akan keluar. Kalau orang muslim masuk neraka tapi nanti akan keluar lagi. Maka orang-orang Syiah yang tidak sampai kepada derajat kafir karena tidak mengatakan kata-kata kafir, maka masih ada kesempatan masuk surga setelah disiksa di neraka kalau Allah tidak mengampuni dosa mereka.
Demikian juga kalau kita punya dosa-dosa, kalau Allah tidak ampuni, maka ya pasti kita masuk ke dalam neraka. Kemudian setelah itu kita akan dikeluarkan darinya dengan sebab Islam kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah dan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 24 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillah, surat Alhamdulillah yaitu surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Wa Ummul Kitab, induknya Alkitab. Wa Sab'ul Mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Hadis ini menunjukkan fadilahnya surat Al-Fatihah. Terus apa namanya? Kaitannya dengan babnya. Babnya kan surat Al-Hijr. Semestinya kalau bicara tentang surat Al-Hijr, ya tafsirnya tentang surat Al-Hijr. Demikian juga hadis yang sebelumnya ini tadi. Ini bicara tentang neraka jahanam. Punya 7 pintu. Ini apa kaitannya dengan surat Al-Hijr? Nah, mari kita lihat di dalam Al-Quran. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tentang neraka jahanam. Laha sab'atu abwabin. Bagi neraka jahanam ada 7 pintu. Ini surat Al-Hijr ayat 44. Nah, makanya di sini disebutkan pada tafsir surat Al-Hijr karena ayat tersebut disebutkan oleh Allah pada surat Al-Hijr ayat 44 tentang apa? Pintu neraka jahanam. Lah adapun Alhamdulillah Ummul Quran. Ini apa kaitannya dengan surat Al-Hijr? Mari kita lihat di dalam surat Al-Hijr, apakah ada kata-kata Alhamdulillah atau tidak? Kalau ada ya berarti itu kaitannya. Bahwasanya surat Al-Hijr itu adalah apa? Karena ada kata-kata Alhamdulillah, ya berarti dimasukkan hadis yang bicara tentang Alhamdulillah di sini. Ternyata tidak ada, Pak. Pada surat Al-Hijr tidak ada kata-kata Alhamdulillah. Kita cari dari kata-kata As-Sab'ul Mathani. Barangkali surat Al-Hijr itu termasuk dari apa? As-Sab'ul Mathani. Karena sebagian ulama mengatakan As-Sab'ul Mathani itu adalah 7 surat yang panjang. Nah, barangkali termasuk di sini. Tayyib. Di sini kita lihat ya, penjelasan dari para ulama. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab karena dimulai di dalam mushaf-mushaf dengan surat Al-Fatihah. Demikian juga ketika sholat dimulai dengan surat Al-Fatihah. Wa bihadza tabayyana al-murad mimma ikhtasarahu al-musannif. Karena itu jelas apa yang dimaksud dari ringkasan hadis ini oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, jadi ringkasnya bagaimana? Apa kaitannya hadis ini dengan babnya, yaitu bab surat Al-Hijr? Ternyata tidak disebutkan oleh penulis kitab ini. Ini nih. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Nah, ini, Pak. Di dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Hijr ayat 87. Nah, kemudian apa itu As-Sab'ul Mathani? Nah, ini ditafsiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini bahwasanya yang dimaksud As-Sab'ul Mathani yang disebutkan dalam surat Al-Hijr tadi itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, maka yang berkaitan dengan surat Al-Hijr kata-kata As-Sab'ul Mathani karena ini ada disebutkan di dalam surat Al-Hijr. Jelas nggih?
Dan para ulama berselisih pendapat, apa itu as-sab'ul matsani? 7 ayat yang diulang-ulang itu apa? Pendapat yang populer, as-sab'ul matsani ya Al-Fatihah, berdasarkan hadis ini. Disebut matsani diulang-ulang karena setiap salat kita selalu baca Fatihah. Salat 4 rakaat, Fatihahnya juga 4 kali. 2 rakaat, Fatihahnya juga 2 kali. Nah, sebagian kecil ulama berpendapat as-sab'ul matsani itu adalah 7 surat yang panjang. Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai 7 surat. Tapi pendapat itu lemah karena tidak sesuai dengan hadis ini yang menafsirkan bahwasanya as-sab'ul matsani itu adalah apa? Surat Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah disebut dengan nama Alhamdulillah itu karena ayat pertama adalah Alhamdulillah. Seperti surat Tabbat disebut surat Tabbat karena ayat yang pertama adalah Tabbat. Seperti surat Al-Isra disebut juga surat Subhan karena ayat pertama adalah Subhanalladzi. Karena itu hadis ini sekaligus menunjukkan atau jadi dalil bahwasanya surat Al-Fatihah itu pertamanya bukan bismillah tapi alhamdulillah. Seandainya bismillah itu termasuk dari Al-Fatihah, maka pasti di sini Nabi mengatakan Bismillahi Ummul Qur'ani. Surat bismillah adalah Ummul Qur'an. Tapi beliau mengatakan Alhamdulillah. Nah, kenapa disebutkan Alhamdulillah? Karena inilah ayat yang pertama. Jelas nggih? Tapi memang ini masalah khilafiyah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, Bismillah ini termasuk Fatihah. Sehingga kalau kita membaca Fatihah tanpa Bismillah, salatnya tidak sah. Tapi pendapat mazhab Maliki bahwasanya Bismillah bukan termasuk Fatihah. Sehingga kalau kita salat tanpa membaca Bismillah, maka salat kita sudah sah. Dan saya dalam hal ini mengikuti mazhab Maliki karena ada 2 dalil. Dalil yang pertama ini Nabi menyebutnya Alhamdulillah, berarti itu adalah ayat yang pertama. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi surat salat yaitu surat Fatihah antara saya dengan hambaku 2 bagian. Lalu Nabi menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berarti Bismillah itu bukan termasuk dari Fatihah. Tapi karena ini masalah khilafiyah, maka boleh silahkan panjenengan kalau memilih pendapat mazhab Syafi'i, berarti panjenengan harus membaca Bismillah ketika membaca Fatihah dalam salat. Kalau tidak, berarti salatnya tidak sah. Saya pribadi, meskipun mengikuti mazhab Maliki dalam hal ini, karena hadisnya sahih, tetapi lebih sering saya membaca Bismillah daripada tidak, Pak. Hanya kadang-kadang saya tidak membaca Bismillah. Yaitu ketika saya datang ke masjid terlambat, kemudian saya lihat imamnya itu sudah hampir ruku. Jadi misalnya dia tinggal membaca 3 ayat. Setelah 3 ayat dia akan ruku. Nah, kalau saya membaca Bismillah nanti nggak akan selesai Fatihah saya. Akhirnya saya Allahu Akbar langsung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, supaya selesai Fatihahnya dan saya bisa ikut rukuk bersama imam tidak terlambat rukuknya. Berikutnya 25 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallah, Allah tidak menurunkan fit Taurat dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, wal Injil dan Injil kitabnya Nabi Isa, mithla ummil Quran, semisal surat Ummul Quran yaitu Fatihah. Wahiyas sab'ul matsani, dan dia disebut juga as-sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wahiyya maksumatun, dan Al-Fatihah itu dibagi baini wa baina abdi, antara saya dengan hambaku, wali abdi masa'ala, dan untuk hambakulah apa yang dia minta. Maksudnya surat Al-Fatihah itu dibagi 2. Separuh yang pertama haknya Allah, separuh yang kedua haknya manusia atau haknya hamba. Nah, maka mari kita lihat ayatnya kayak apa. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan separuh yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, menyanjung Allah. Maliki Yaumiddin, mengagungkan Allah. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pemisahnya. Karena tadi kan 7 ayat kan. Separuh pertama untuk Allah berarti 3 ayat. Separuh kedua untuk hamba berarti juga 3 ayat. Nah, tengah-tengahnya adalah Iyyaka na'bud, ini haknya Allah juga. Wa iyyaka nasta'in, ini haknya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian 3 ayat yang untuk hamba, ihdinas siratal mustaqim. Ini kita minta, berarti ini kita hak kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang ketiga. Sehingga cara membaca Al-Fatihah sesuai dengan riwayat ini adalah ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa an'amta 'alaihim berhenti? Karena ini sudah ayat, sudah akhir ayat. Tetapi kalau panjenengan mengikuti madhab Syafi'i, yaitu bismillah termasuk Fatihah, maka berarti cara membacanya disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, disambung. Kenapa disambung? Karena ini satu ayat. Tapi kalau mengikuti riwayat ini atau sesuai mazhab Maliki tadi, maka an'amta 'alaihim ini sudah selesai ayat, berarti berhenti di situ, baru kemudian sambung ayat berikutnya lagi. Demikian cara membaca Al-Fatihah yang lebih bagus, yaitu setiap pucuk ayat berhenti, berhenti, berhenti. Jangan disambung-sambung antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Meskipun boleh, tapi kurang bagus. Berikutnya 26. Dari Laits bin Abi Sulaim. Ini saya kasih garis bawah karena dia perawi yang dhaif. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalam Allah, lanas'alannahum ajma'ina 'amma kanu ya'malun. Sungguh betul-betul kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa saja yang dulu mereka beramal, yaitu di dunia. Surat Al-Hijr ayat 93. Apa yang akan ditanyakan oleh Allah? Apa yang kita amalkan yang akan ditanyakan oleh Allah? Qala, Nabi mengatakan, an qawli la ilaha illallah, yaitu tentang ucapan kita la ilaha illallah. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan la ilaha illallah itu tidak hanya ucapan belaka, Pak. Ada rentetannya. Kamu mengucapkan la ilaha illallah, tapi kamu tidak melakukan perintah Allah. Ini gimana? Salat tidak dilakukan, puasa Ramadan tidak dilakukan, zakat tidak dikeluarkan. Ini gimana? Kamu mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini gimana? Padahal konsekuensinya dari la ilaha illallah adalah kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Tapi sayangnya hadis ini memang derajatnya dhaif karena ada Laits tadi, ya. Sehingga tafsiran ayat ini tidak harus begitu. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, amma kanu ya'malun, Allah akan bertanya tentang apa yang mereka amalkan. Ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, yaitu Allah akan bertanya tentang sikap mereka terhadap Quran. Dulu mendustakan Al-Quran. Nah, akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu dustakan Quran? Padahal kamu sudah tahu Quran itu adalah betul-betul wahyu. Ada tafsiran mengatakan yang mereka lakukan yang akan ditanya itu kekafiran. Kenapa kamu kafir kepada saya? Demikian juga kemaksiatan. Kenapa kamu maksiat? Padahal sudah dilarang. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan, lanas'alannahum, kami akan bertanya kepada mereka, mereka ini manusia semuanya. Kalau tafsiran yang pertama tadi, mereka ini mereka orang-orang kafir. Jadi humnya di sini siapa yang akan ditanya oleh Allah? Ada dua tafsiran. Mereka orang kafir atau mereka manusia. Kalau mereka manusia berarti muslim, kafir, semuanya kena apa? Lanas'alannahum, sungguh betul-betul kami akan bertanya kepada semua manusia, baik muslim maupun kafir, tentang apa yang mereka dulu amalkan. Nah, tafsir yang kedua ini, bahwa ini pertanyaan umum untuk semua makhluk, lebih bagus. Kenapa? Karena lafalnya umum. Sementara ada kaidah mengatakan, alhamlu alal a'am atam. Kalau dipahami sesuai keumumannya, itu lebih sempurna. Lafalnya kan umum. Kenapa dikhususkan untuk orang-orang kafir? Ya berarti umum saja. Berarti semua manusia akan ditanya oleh Allah, termasuk kita-kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu salat sunnah? Apakah karena riya ataukah karena pengen dapat pahala? Kenapa kamu melakukan ini? Apakah karena Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita mengamalkan segala sesuatu ikhlas karena Allah, supaya betul-betul mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita resapi itu memang ternyata dalam kehidupan kita ini yang paling penting itu ya ikhlas, Pak. Karena gini,
Orang kalau tidak beriman, masuk neraka. Terus beriman kalau tidak beramal, sama juga, masuk neraka. Terus beramal kalau tidak ikhlas, sama juga masuk neraka. Nah, berarti yang paling penting apa? Ikhlas. Pengen masuk surga, harus iman. Tapi kalau hanya iman tok tanpa beramal, tidak diterima, harus pakai amal. Amal tanpa ikhlas juga nggak diterima. Nah, berarti inti adalah apa? Ikhlas. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya bertemu dengan beberapa guru yang mereka ini senantiasa bicara tentang ikhlas, 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 ikhlas. Salah satunya guru saya Ustadz Mudakir Hafidhullah. Nah, itu setiap kali pertemuan dengan para asatid dan sebagainya, itu pasti ya mengingatkan ikhlas, kita harus ikhlas, kita harus ikhlas. Demikian juga guru saya dari Irak, Syekh Mahir Al-Fahl. Kemarin saya ngaji sama beliau, itu beliau mengatakan ada seorang ulama minum air zam-zam, dan kalau minum air zam-zam kan doanya mustajab. Dia minum supaya dapat ilmu, maka dikabulkan oleh Allah, betul-betul dapat ilmu. Maka kata guru kami Syekh Mahir Al-Fahl, kalau saya ingin sekali minum air zam-zam, minta ikhlas kepada Allah supaya saya jadi orang yang ikhlas. Karena kalau punya ilmu tapi nggak ikhlas, ya nggak ada gunanya, Pak. Punya ilmu tidak ikhlas, amalnya tidak ikhlas, mengajarnya tidak ikhlas, akhirnya tidak ada pahalanya. Kalau tidak ada pahalanya, ya sama saja. Banyak ngomong tapi nol pahala. Banyak tulisan tapi nol pahala. Banyak memberikan manfaat kepada orang, orang-orang dapat manfaat, tapi dia sendiri malah tidak dapat apa-apa. Itu kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau bisa kita cari air zam-zam, kemudian kita minum dengan niatan, ya Allah, berikan saya ikhlas yang sempurna, sehingga betul-betul diberikan oleh Allah sesuai apa yang kita minta. Itulah fadilahnya air zam-zam. Kita minum untuk apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang kita inginkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u zamzam lima syuribalah." Air zam-zam itu tergantung untuk apa diminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Berikutnya 27. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi di sini sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Atiyah. Ini dhaif. Atiyah Al-Aufi, seorang perawi yang dhaif. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu, waspadailah firasatal mu'min, firasatnya orang beriman." Firasatnya tepat. Kenapa? Fa innahu, karena dia yang dzuru melihat binurillah, dengan sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara, kemudian beliau membaca ayat, "Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin." Sesungguhnya dalam hal itu sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mutawassimin. Ini surat Al-Hijr ayat 75. Nah, mutawassimin itu apa artinya? Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan, diriwayatkan dari sebagian ulama tentang tafsiran ayat ini bahwasanya al-mutawassimin itu adalah al-mutafarrisin, orang-orang yang punya firasat yang tepat. Siapa orang-orang yang punya firasat yang tepat? Orang beriman. Maksudnya orang beriman yang sempurna imannya. Artinya apa? Semakin sempurna iman kita, semakin firasat kita tepat. Tapi kalau kita tidak punya iman yang sempurna, ya firasatnya tidak tepat-tepat amat. Sok benar, sok salah. Kalau orang yang imannya sudah kuat, hatinya bersih, sehingga dia bisa melihat dengan dua mata. Mata kepala sama mata hati. Dua-duanya namanya mirip, Pak. Kalau mata kepala itu namanya basor. Kalau mata hati itu namanya basirah. Sama-sama artinya mata. Mata kepala basorun, mata hati basiratun. Nah, kita kalau imannya tidak sempurna, hanya bisa melihat dengan basorun. Tapi kalau iman kita sempurna, kita bisa melihat juga dengan basiratun. Sehingga jangan heran ketika Sayyidina Utsman kedatangan tamu, Sayyidina Utsman mengatakan, "Saya melihat di matamu ada bekas zina." Padahal Sayyidina Utsman baru saja kedatangan tamu tadi. Maka si tamu ini heran, apakah ada wahyu lagi setelah Nabi wafat? Kok Anda tahu bahwa saya berzina? Maka kata Sayyidina Utsman, enggak ada wahyu, sudah berhenti. Tapi saya betul-betul melihat di wajahmu itu ada tanda zina.
Maka orang itu mengatakan, betul wahai Sayyidina Utsman, sebelum saya masuk rumah Anda, tadi di jalan saya ketemu cewek cantik sekali, saking cantiknya saya noleh terus kepada dia, sampai akhirnya nabrak tembok. Noleh begini ya, sampai nabrak tembok. Nah, itulah zina yang saya maksud, kata Sayyidina Utsman. Ya. Padahal pas dia melakukan seperti itu, Sayyidina Utsman nggak pernah melihat. Nggak ada CCTV, segala macam nggak ada. Ya. Tapi dengan melihat saja, firasatnya langsung berbunyi. Ini habis berzina ini. Karena itu orang-orang seperti kita ini yang banyak dosa, kalau ketemu dengan para kiai-kiai yang sudah tingkat imannya tinggi, hati-hati Pak. Dia bisa membaca dengan mata hati kita dengan sebab diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kan hadisnya dhaif. Memang hadisnya dhaif, tapi maknanya bisa dikuatkan dengan ayat yang lain. Yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tattaqullah, kalau kalian takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah berikan kepada kalian pembeda. Nah, pembeda ini apa? Dalam hati kita dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini pantas, ini tidak. Nah, sehingga melihat orang bisa dengan mata hati tadi karena sudah ada sinar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Maka yang dimaksud yang zur binurillah, dia melihat dengan sinar Allah, ini maksudnya adalah melihat dengan mata hati. Yang hatinya itu sudah disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari para ulama terhadap hadis ini, dan meskipun dhaif tetapi maknanya apa? Dikuatkan oleh ayat tersebut. Karena itulah para ulama mengatakan hadzal hadis dhaifun mujarrab. Hadis ini meskipun dhaif tetapi mujarrab. Mujarab maksudnya gimana? Sesuai dengan kenyataan. Banyak orang-orang yang sudah tingkatan wali Allah sehingga dia bisa melihat seseorang dengan mata hatinya. Tapi panjenengan jangan terkecoh dengan orang-orang gila yang ketika pengajian seperti ini dia mengatakan, ini semua yang hadir anjing-anjing, babi-babi semua ini. Saya tidak melihat manusia. Nah, itu orang gila kalau itu, Pak. Itu bukan melihat dengan mata firasat, bukan, ya. Nah, masa apa kiai kemudian ngajar di depan umum sambil utuh tanpa baju, kemudian ngata-ngatai muridnya babi-babi semua, itu pasti dia yang kentir. Tidak ada apa pengajian dari Nabi SAW yang model seperti itu, nggak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Berikutnya babun wa min suratin Nahl, tafsir surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya adalah lebah. Disebut An-Nahl karena di situ ada pembahasan tentang lebah. Hadis 28, ini juga hadisnya dhaif. Mungkin disebabkan karena Ali bin Asim, karena di sini disebutkan namanya oleh Al-Imam At-Tirmidzi, tapi saya belum mengecek lagi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur, ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, sabu dihitung bimithlihinna, dengan semisalnya, yaitu sama-sama 4 rakaat fi sholatis sahar, pada sholat ketika waktu sahur, yaitu sebelum subuh. Artinya apa? Sholat sebelum subuh itu kan pahalanya besar. Nah, sholat sebelum zuhur setelah tergelincir matahari itu pahalanya juga sama besarnya dengan sholat yang sebelum subuh. Pertanyaannya, kenapa disamakan? Karena sama-sama beratnya. Sholat sebelum subuh itu berat, masih ngantuk. Sholat sebelum zuhur juga berat, masih sibuk kerja atau masih ngantuk juga, ya, karena waktunya istirahat siang. Tapi memang hadis ini derajatnya dhaif. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, ini caranya ada 3. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 4 rakaat langsung. Boleh 4 rakaat dengan 2 kali tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dari 3 cara ini, yang paling afdol untuk sebelum zuhur adalah 4 rakaat langsung tanpa salam. Meskipun ini masalah khilafiyah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bahwasanya Rasul bersabda, arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslimun, tanpa salam di tengahnya. Artinya tidak pakai dipisah dengan tasyahud awal, juga tidak dipisah dengan salam. Itu menyebabkan dibuka baginya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Tapi ada juga yang mendhaifkan tambahan kata-kata ini, laisa fihinna taslimun, tanpa salam. Ini ada yang mengatakan ini tambahannya dhaif.
Tapi ringkasnya boleh dengan 3 cara tadi ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaysa min syai'," tidak ada sesuatu apapun illa wa huwa yusabbihullah, kecuali bertasbih kepada Allah tilkas sa'ah, pada waktu tersebut, yaitu sebelum zuhur, setelah tergelincir matahari. Kemudian Nabi membaca ayat yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillah. Condonglah bayangan-bayangannya ke arah kanan maupun kiri dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud yang dimaksud ini tasbih tadi, Pak. Loh, bukankah segala sesuatu itu memang setiap saat tasbih? Ya, betul. Tetapi yang dimaksud tasbih ini adalah tasbih yang khusus, tasbih yang berupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nahl ayat 48. Jadi barang-barang ini, semua ciptaan Allah ini, termasuk lampu, termasuk pohon, termasuk binatang, itu semuanya tasbih, semuanya sujud kepada Allah dengan caranya masing-masing. Tidak harus sama dengan cara kita ketika kita tasbih dan sujud. Berikutnya 29 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, tatkala terjadi hari perang Uhud, ini tahun 3 Hijriah, telah mendapatkan musibah dari kalangan Ansar arba'atun, 4 orang. Arba'atun wasittun, ya, 64 rajulan. Jadi maksudnya yang mati dari kalangan Ansar 64 orang. Adapun dari kalangan Muhajirin yang mati adalah 6 orang. Berarti 64 tambah 6 berapa? 70. Jadi orang-orang yang mati pada perang Uhud jumlahnya 70 orang. Sama dengan perang Badar. Umat Islam berhasil membunuh 70 orang. Jadi tahun sebelumnya yang mati 70 dari kalangan kafir, tahun berikutnya yang mati 70 dari kalangan muslim. Maka perang itu kadang menang, kadang kalah. Biasa. Ya. Minhum Hamzah, di antara mereka ada Hamzah, paman Nabi SAW. Famassalu bihim, lalu mereka mencincang, memutilasi beliau. Dipotong itu anggota-anggota tubuhnya dan diambil hatinya. Maka berkatalah orang-orang Ansar, sungguh jika kami bisa mengenai orang-orang kafir, maksudnya bisa mengalahkan orang-orang kafir pada suatu hari seperti ini, lanurbiyanna, sungguh kami akan menambahi atas mereka. Maksudnya kami akan mutilasi yang lebih ngeri daripada sekarang. Kalau mereka sekarang mutilasi, maka ingat-ingat ya, nanti kalau kita menang, kita akan balas mutilasi yang lebih ngeri lagi. Jadi ketem-ketem umat Islam ketika melihat teman-teman mereka dimutilasi oleh orang-orang kafir. Nah, tatkala terjadi perang Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Kalau kalian itu membalas, maka balaslah dengan semisal, setimpal apa yang kalian dihukum disiksa dengannya. Jadi maksudnya apa? Tidak boleh mutilasi yang lebih dahsyat, enggak boleh. Misalnya bapakmu dimutilasi telinganya, ya sudah, balasnya juga mutilasi telinga saja. Jangan mutilasi telinga plus hidung plus bibir, enggak boleh. Wala in sabartum, dan sungguh jika kalian sabar, lahuwa khairul lissabirin. Maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini surat An-Nahl ayat 126. Jadi kalau dimutilasi boleh membalas tetapi yang serupa. Kalau sabar lebih bagus lagi. Kalau membalas dengan yang lebih dahsyat, haram. Sehingga ada 3 kemungkinan. Membalas setimpal, masih boleh. Membalas tapi lebih dahsyat, dilarang. Sabar, tidak membalas, hanya membunuh biasa. Maka ini yang lebih bagus. Maka berkatalah seorang laki-laki, tidak akan ada orang Quraisy lagi setelah hari ini. Maka Nabi SAW bersabda, maksudnya apa? Maksudnya hari ini semua orang Quraisy akan dibunuh semuanya. Maka Nabi mengatakan, kufu anil qaum, tahanlah dari membunuh kaum Quraisy. Jadi jangan dibunuh. Orang-orang Quraisy mereka sudah angkat tangan, sudah menyerah, enggak usah dibunuh. Illa arba'atan, kecuali 4 orang. Maka 4 orang ini berada dimanapun harus dibunuh, meskipun kata Nabi dia bergelantungan dengan Ka'bah, bunuhlah. Ini riwayat yang lengkap, tidak disebutkan di sini, tapi diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan dalam riwayat Imam Nasa'i bukan hanya 4 orang, tapi 4 orang laki-laki, wa mra'atain, ditambah 2 perempuan. Jadi 6 orang. Dalam riwayat yang lain, totalnya itu ada 9 orang. Kalau riwayat ini 4.
Riwayat Nasai 6, riwayat yang lain 9. Nah, kita ambil yang terbanyak. Beliau bersabda, bunuhlah mereka meskipun kalian mendapati mereka bergelantungan dengan kiswah Ka'bah. Siapa mereka? 1, Ikrimah, anaknya Abu Jahal. 2, Ibnu Khattal yang murtad. 3, Makis. 4, Abdullah bin Sa'ad. Tapi akhirnya dari 4 orang ini ada yang tobat dan diterima tobatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Ikrimah. Meskipun Nabi mengatakan ketemu Ikrimah dimanapun bunuh, tapi ternyata Ikrimah malah lari, Pak. Ketakutan dia keluar dari Mekah, hampir menyeberang ke lautan. Ya. Dia ke arah Yaman. Kemudian dipanggil oleh istrinya. Kamu minta maaf saja sama Nabi Muhammad karena beliau itu pemaaf. Kalau kamu minta maaf pasti diterima. Akhirnya dia balik bersama istrinya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baiat masuk Islam. Diterima tobatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia menjadi sahabat Nabi yang baik. Dan dia terbunuh mati syahid dalam perang Yarmuk atau yang lainnya. Dan Ikrimah itu sangat senang untuk membaca Quran karena dia merasa dulu-dulu dia kafir dan dia sudah kelewatan pahala yang sangat banyak. Akhirnya ketika sudah muslim maka dia balas utang-utangnya dulu ya. Dulu mengingkari Quran maka sekarang dia selalu membaca Quran. Dan setiap dia membaca Quran saking cintanya kepada Quran dia cium mushaf Quran. Nah, maka ada orang-orang yang mencium mushaf Quran itu karena mengikuti apa? Perbuatan Ikrimah ini. Ini karena saking cintanya kepada Al-Quran. Ya, sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi seperti itu ya. Tapi seandainya orang melakukannya bukan karena ibadah, tapi hanya karena cintanya kepada Quran, ya insya Allah tidak masalah karena dilakukan oleh Ikrimah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini dulu kaum muslimin rahimakumullah. Karena sudah masuk bab baru yaitu bab tentang tafsir surat Al-Isra, sehingga insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Dan sebagai penutup, kata-kata Israel ini adalah nama dari Nabi Yakub, dan Israel itu artinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum Israel yang sekarang ini mereka tidak pantas kita sebut Israel karena artinya adalah hamba Allah ya. Sebutlah dengan sebutan yang lain saja ya, Israel ataukah Sirewel ataukah apalah ya. Karena kalau Israel sendiri itu sebenarnya nama dari bapak mereka yaitu adalah Nabi Israel, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.